Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di Komunikasi Bisnis Internasional, di mana ini merupakan materi pertemuan ke-6, yakni berkaitan dengan perencanaan pesan bisnis. Dan materi ini di-provide oleh Ibu Eka Septiarini, SPMM, dengan Gmail ekaseptiarini@mnunjani.ac.id. Dan pertemuan ini juga sekaligus bisa digunakan untuk kelas yang pertemuan ke-7. Dan untuk yang pertemuan ke-7 nanti ada materi tambahan yang berkaitan dengan perencanaan pesan bisnis yang kedua. Adapun materi yang akan dijelaskan pada pertemuan yang ke-6 ini atau yang ke-7 ini berkaitan dengan menjelaskan 3 tahapan dalam proses komposisi, lalu kemudian juga mengetahui tujuan pesan-pesan bisnis. Berikutnya adalah menjelaskan pentingnya analisis audiens, lalu menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan informasi audiens, menentukan ide pokok, dan melakukan seleksi saluran dan media komunikasi dengan tujuan untuk mengefektif dan mengefisienkan komunikasi dalam bisnis. Berikutnya, perencanaan pesan bisnis yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah 1 langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Artinya bahwa organisasi yang sudah merencanakan pesan bisnis dengan baik, dia sudah 1 langkah menyiapkan dia untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Karena dengan pesan yang direncanakan, dia akan tahu bagaimana tahapan-tahapan juga langkah-langkah yang kemudian akan dikerjakan oleh setiap staf atau bagian untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik internal ataupun juga eksternal. Berikutnya adalah bagaimana caranya, pertanyaannya, yakni dengan membuat pesan-pesan bisnis yang terencana. Dan nanti dijelaskan dalam pertemuan ini seperti apa bisnis yang terencana, termasuk kepada dengan contoh-contohnya. Yang ketiga adalah mengapa pesannya harus terencana. Dan tentunya jawabannya ya supaya jelas ya diterima oleh audiens, sehingga audiens ini mendapatkan informasi yang tepat, yang rinci, yang memang bermanfaat bagi personelnya atau juga bagi divisinya ya. Terperinci apa saja yang harus dilakukan dalam membantu proses pengambil keputusan, sehingga nanti akan memudahkan manajer atau pimpinan Anda setelah Anda berikan pesan bisnis yang terencana, yang terperinci, yang jelas, maka akan lebih baik keputusannya sesuai dengan fakta dan data, sehingga bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan organisasi ya. Yang keempat, pesan bisnis sebisa mungkin harus menarik perhatian, yaitu menarik perhatian pembaca atau dengan pendengar ya, mudah dibacanya dan mudah dipahami pada saat pendengar mendengarkan gitu ya, dan kreatif, disampaikan dengan cara yang kreatif ya, sehingga menarik perhatian tadi audiensnya. Berikutnya, pemahaman proses komposisi. Nah, ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam proses komunikasi ya. Yang pertama adalah perencanaan pesan. Kita harus terlebih dahulu menentukan tujuan. Ya, tujuan dari penyampaian pesan tersebut. Apakah tujuannya menyampaikan informasi saja, atau memberikan arahan, atau juga bisa dikatakan memberikan instruksi, atau juga Anda ingin mengkonfirmasi. Karena tujuan yang berbeda, maka nanti caranya juga, pola dan langkahnya juga akan berbeda gitu ya. Kemudian perencanaan pesan yang kedua, kita juga harus memperhatikan audiens. Bahkan kita harus menganalisis siapa audiens kita gitu ya, sehingga kita bisa tahu audiens kita itu secara level jabatan ada di bawah kita atau di atas kita.
dia berlaku sebagai apa, sehingga kita bisa memilih kata, memilih cara gitu ya untuk berkomunikasi yang tepat gitu. Berikutnya, penentuan ide pokok. Ini tentu adalah gagasan. Jangan sampai kita akan menyampaikan informasi tanpa gagasan, tanpa ide. Dan penentuan ide pokok ini tentunya berkaitan dengan tujuan perusahaan, ya. Apakah itu penawaran produk, apakah itu bekerja sama gitu ya, komunikasi untuk bekerja sama, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan eh, project atau tujuan perusahaan, dan itu menjadi tugas saudara, itu menjadi gagasan ide pokok dalam berkomunikasi. Dan penyampaian ide pokok atau gagasan ini juga bisa dilakukan di awal pertemuan atau pada saat Anda akan membuat janji. Anda bisa menyampaikan terlebih dahulu ide pokok atau gagasannya apa, sehingga audiens itu akan lebih menyiapkan juga tentang feedback yang akan dilakukan atau yang diberikan, sehingga nanti komunikasinya kembali menjadi efektif tujuannya. Lalu yang keempat, dalam perencanaan kita juga mesti menyiapkan saluran media. Di presentasi di akhir-akhir nanti Bapak akan sampaikan media apa saja yang bisa kita pilih, baik itu dalam komunikasi tertulis ataupun yang oral. Nanti kita bisa akan melihat beberapa pilihannya. Baik, selanjutnya adalah pengorganisasian pesan, di mana pengorganisasian pesan ini tentu merupakan bagaimana saudara merencanakan pesan itu ya. Mulai dari mengorganisasikan pesan, saudara membuat draft kalimatnya terlebih dahulu ya. Bisa terdiri dari beberapa paragraf, dan ini biasanya disebutnya dengan script writing ya, script gitu. Dan ini harapannya bisa memudahkan saudara, dan juga ini bisa dibuat dengan kalimat-kalimat sederhana atau kata kunci ini, sehingga memang ini bisa mudah dipahami oleh saudara sendiri dan lebih sederhana gitu ya. Kemudian yang kedua, memformulasikan pesan. Ini lanjutan dari mengorganisasikan pesan yang sudah tadi dibuat, gagasan-gagasan utamanya sudah ditulis, skripnya juga sudah ditulis ya, perwakilan kata-kata untuk membuat kalimat itu sudah ditulis. Lalu kemudian pesan kemudian disusun ya, ilustrasi dari ide pokok, sehingga diharapkan akan mempermudah pemahaman dari penerima pesan. Jadi dikembangkan berdasarkan ide pokok yang sudah ditulis sebelumnya menjadi beberapa kalimat yang lengkap begitu, sehingga akan memudahkan saudara ketika akan menyampaikan pesan ya. Dan yang terakhir, dalam pemahaman proses komposisi ini ada revisi. Kegiatannya diantaranya adalah ada menyunting pesan. Ini berkaitan dengan mengganti atau memperbaiki pesan yang sudah ditulis atau dibuat ya draftnya, lalu menulis ulang seiring dengan selesainya editing atau penyuntingan pesan tersebut. Yang ketiga adalah produksi pesan. Ya, ini dibuat ulang kembali untuk Anda rilis kepada informan atau kepada audiens Anda, dan mencetak pesan. Ya, ini tentu berkaitan dengan bagaimana saudara memperbanyak pesan yang kemudian nanti akan disampaikan kepada para audiens, sehingga pesan ini bisa setelah diperbaiki bisa kemudian disampaikan yang berkaitan baik itu di instruksi atau informasi, atau informasi yang Anda perlu tanggapan dari komunikan atau audiens ya. Berikutnya, penentuan tujuan pesan bisnis. Nah, ada 3 pertanyaan penting sebelum kita menentukan tujuan. Yang pertama, apakah tujuan realistisnya, tujuan yang akan dicapai ya dengan logika, dengan masuk akal begitu, sehingga pesan tersebut juga bisa diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian yang kedua, apakah waktunya tepat, waktu untuk menyampaikan pesannya apakah tepat atau tidak ya, melihat
audiens kita sedang bisa menerima pesan atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga, apakah tujuannya dapat diterima atau tidak, gitu ya. Nah, untuk tujuan ini harus jelas dan terstruktur, ya, karena ini akan membantu proses pengambilan keputusan, di mana keputusan tersebut terdiri dari 4 standar penentuan tujuan ini. Yang pertama ada di sebelah kiri atas, yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, ya, ini men-forward saja. Nah, ini perlu memperhatikan penting atau tidaknya sebuah pesan tersebut bagi audiens dan perusahaan. Ketika dinilai informasi ini penting, maka saudara bisa meneruskan. Namun ketika dinilai tidak penting, saudara cukup menyimpan pesannya di saudara saja. Lalu ada keputusan untuk menanggapi audiens. Ini Anda bertugas sebagai atau berkewajiban gitu ya, menjawab atas pertanyaan audiens. Sebelum menanggapi, pahami terlebih dahulu motif audiens, ya. Apakah itu bermotif mencari informasi atau bermotif yang lain, sehingga jawaban saudara bisa lebih tepat ya untuk audiens tersebut. Kemudian keputusan untuk memusatkan isi pesan. Ya, pastikan informasi hanya yang penting dan relevan. Kemudian keputusan media yang digunakan ini dapat secara lisan maupun tulisan untuk berbagai media. Oke, berikutnya adalah tujuan pesan bisnis, ya. Bagaimana kita membuat tujuan pesan bisnis? Yang pertama, bahwa tujuan pesan itu ada yang bertujuan sebagai memberi informasi, ya. Tentu ini memberikan informasi kepada pihak lain atas informasi yang kita dapatkan. Ini sifatnya bisa berkaitan dengan kebijakan perusahaan, ya, atau aturan-aturan yang dibuat yang baru begitu. Itu bisa disampaikan dan tanpa saudara mengharapkan feedback. Jadi hanya memberikan informasi saja, ya. Yang kedua adalah melakukan persuasi. Nah, melakukan persuasi ini melakukan pendekatan kepada pihak lain, ya. Apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh audiens itu sebagai prinsip atau kunci dalam melakukan penyampaian pesan yang persuasi. Lalu yang ketiga adalah melakukan kolaborasi, ya. Ketika saudara akan membuat kerjasama dengan pihak lain atau saudara mengharapkan adanya keterlibatan dari pihak lain sehingga bisa mensupport saudara dalam kegiatan bisnis, maka dilakukan komunikasi kolaborasi. Nah, tentu ini dalam halnya tertulis jalinan komunikasi bisnis, ya, karena untuk menjalin mitra atau menjalin kerjasama. Pengusaha diharapkan dapat mudah melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan domestik atau asing. Nah, maka dalam hal atau dalam konteks tersebut, maka yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi. Berikut ini ada matriks di mana untuk yang vertikal ada partisipasi komunikan dan yang horizontal ada kendali komunikator. Dan artinya yang horizontal ini adalah kendali kita sebagai yang menyampaikan pesan, ya. Ketika konteks tujuan pesan bisnis ada pada informasi, maka kendali lebih besar di kita, ya, lebih besar di kita yang mengendalikan situasi dan kondisi komunikasi tersebut untuk ekologinya supaya lebih baik, ya, tidak ribut. Kemudian apa hal yang ingin disampaikan, nah kita yang mengatur. Sedangkan untuk yang konteksnya membujuk atau persuasi ini, ya, ini kita sama-sama dengan komunikan itu memiliki peran yang sama begitu. Memiliki persentase untuk berbicara yang sama, mendengarkan yang sama, karena diharapkan pada konteks komunikasi melakukan persuasi ini diharapkan adanya feedback gitu ya, atau jawaban, ya, kemudian tanya jawab begitu dari komunikan. Dan yang terakhir, ketika konteksnya kolaborasi, yang dimana kita mengharapkan adanya kerjasama, ini sifatnya membujuk juga, tapi ada win-win solution di sini, ya. Ini maka kita kendali komunikatornya sebetulnya lebih rendah dan partisipasi komunikan
atau audiens itu lebih tinggi. Nah, dalam hal tersebut artinya pada saat melakukan kolaborasi, kita berada di pihak yang lebih mengikuti pada mitra kita gitu ya. Artinya aturan-aturan, kemudian SOP-SOP terkait dari mitra itu kemudian diberikan kepada kita, artinya kita harus mengikuti. Nah, gitu. Itulah 3 tujuan pesan bisnis. Berikutnya adalah studi kasusnya, kira-kira apa yang akan agensi iklan lakukan ya kepada rekan bisnisnya. Yang pertama, apakah akan memberikan informasi? Jawabannya tentu ya, akan memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditawarkan atau di-provide oleh advertising agensi tersebut. Kemudian melakukan persuasi, apakah bisa? Ya, kita juga bisa melakukan persuasi atau membujuk ya, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa berkolaborasi. Nah, dalam persuasi ini sampai nanti kepada bisa berkolaborasi, kita tentu harus bisa membicarakan terkait eh, apa namanya aturan-aturan gitu ya yang bisa kemudian disepakati, kemudian harga, hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, dan itu nanti biasanya akan tercantum setelah di link point itu dicantumkan dalam MOU ya, pihak satu, pihak keduanya siapa, ruang lingkup pekerjaannya apa saja, hak dan kewajibannya apa saja. Nanti kalau ada pelanggaran bagaimana konsekuensinya, nah itu diatur dalam pesan tertulis, istilahnya Memorandum of Understanding ya. Berikutnya cara menguji tujuan pesan bisnis. Cara menguji tujuan pesan bisnis ini, kita akan menilai tujuan bisnisnya itu apakah realistis atau tidak ya. Ide yang akan disampaikan ini adalah yang akan kita nilai, di mana harusnya ide tersebut sesuai kemampuan ya, finansial, manajerial, sumber daya dan teknik operasional ya, sehingga apabila secara finansial sampai ke teknik operasional kita bisa melakukan ya, bisa melaksanakan dari arahan komunikasi tersebut, maka dikatakan realistis. Namun ketika finansial, manajerial, sumber daya dan teknik operasional sulit, kita tidak bisa melakukannya, menyimpulkan seperti itu, maka itu tidak realistis dan solusinya kita bisa mencari bantuan atau mencari pihak yang kita ajak komunikasi persuasif tadi ya, bisa berkolaborasi untuk apa namanya ya, berkolaborasi melakukan kerjasama gitu ya. Apakah waktunya tepat? Ini penjelasannya, kita harus pandai melihat situasi ya, berkomunikasi baik dalam pesan, sosial media, WhatsApp misalkan atau telepon, kita melihat situasi apakah cocok atau tidak waktu yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan begitu ya. Lalu yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Nah, ini penerima atau audiensnya. Diharapkan tidak salah kirim gitu ya pesan kepada orang lain, kita sesuai dengan pesannya yang akan disampaikan, waktunya yang tepat dan kepada audiens yang tepat. Nah, apakah itu atasan atau supervisor atau staff? Tentu ketiga level ini memiliki cara yang berbeda ya, dari sisi waktu, dari sisi cara menyampaikan isi pesan, konteksnya bisa sama tapi caranya berbeda gitu ya. Ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang menyampaikan pesan itu nanti berpengaruh pada efektivitas pesan ya. Efektivitas pesan nanti akan berpengaruh terhadap yang akan diberikan feedback yang baik atau tidak ya dari komunikan. Jadi semakin kita tepat menyampaikan pesan kepada orang yang tepat, maka akan semakin efektif gitu ya. Yang keempat, apakah tujuan selaras dengan tujuan organisasi atau tidak selaras? Seharusnya apabila pesan yang dibuat kemudian disampaikan kepada komunikan itu sudah selaras, itu nanti akan diberikan feedback yang tepat juga ya.
apakah feedback itu bisa arahan kembali, informasi, ya itu akan selaras dengan tujuan organisasi. Namun, apabila tidak selaras, konsekuensinya saudara akan mendapatkan penilaian yang buruk tentunya dari komunikan ya, karena menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Ini dalam konteks komunikasi formal ya. Namun berbeda apabila ada di dalam komunikasi informal. Karena komunikasi informal biasanya obrolannya tidak harus selalu tujuan organisasi, tapi juga bisa berkaitan di luar organisasi. Penyampaian pesan bisnis pada audiens harus sesuai dengan kebijakan organisasi. Artinya, ketika saudara menjadi supervisor atau ada di middle manager, saudara perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang pesan tersebut apakah valid atau tidak. Ketika sudah valid, Anda bisa informasikan, namun ketika belum, Anda harus berusaha memvalidasi pesan tersebut, gitu ya. Nah, itulah cara menguji tujuan pesan bisnis. Baik, berikutnya adalah kita harus menganalisis audiens ya atau menilai, mengevaluasi sehingga tadi kita bisa mengetahui seperti apa pesan disampaikan ya dengan cara apa gitu ya. Yang pertama harus diperhatikan ketika kita akan menganalisis audiens ini adalah cara mengembangkan profil audiensnya. Yang pertama adalah saudara perlu menentukan ukuran dan komposisi audiens. Sekaligus ini juga melihat ya seperti apa dan juga sebesar apa ukuran audiensnya ya, seberapa banyak maksudnya. Kalau misalkan banyak tentu membutuhkan dari sisi media juga alat pendukung ya. Tapi kalau hanya misalkan sedikit kurang dari 10 orang itu bisa dilakukan secara langsung begitu tanpa menggunakan mic, itu akan efektif. Namun juga ini tergantung dari tempatnya ya, ekologi, situasi dan kondisi apakah mendukung atau tidak. Karena bisa jadi hanya sedikit audiens tapi situasi dan kondisinya tidak mendukung, maka perlu juga kita memperhatikan alat komunikasi atau media lainnya seperti teknologi misalnya seperti itu yang bisa mendukung komunikasi lebih lancar gitu ya. Lalu yang kedua, siapa audiensnya? Ini berkaitan dengan personality dari audiens kita ya, dan dia juga sebagai apa jabatannya, levelingnya, karena itu juga akan menentukan bagaimana kita menyampaikan pesan, lalu kemudian alat yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan, tentu media tersebut, lalu bagaimana caranya itu juga berbeda ya antara level jabatan dengan media yang kita gunakan. Itu terkait dengan siapa audiensnya. Lalu tingkat pemahaman audiens tersebut. Nah, artinya kita bisa memilih kata, kalimat, konteks dan konten dari informasi tersebut itu kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Jadi untuk menggunakan kata-kata kalimat yang sekiranya akan sulit dipahami oleh orang awam ketika kita berkomunikasi dengan orang awam, maka komunikasinya pun, kata-kata kalimatnya pun menggunakan komunikasi yang biasa saja gitu ya, tidak menggunakan kata atau kalimat yang bisa jadi membuat mereka miskomunikasi gitu ya. Lalu yang keempat adalah reaksi audiens. Apakah reaksinya positif atau negatif? Ini berkaitan dengan isi informasi atau berita. Apakah beritanya negatif atau positif? Dan ini akan banyak terjadi di dalam perusahaan, apalagi ketika saudara menjadi middle manager atau lower manager, yang dimana saudara mengharuskan membuat laporan kepada atasan atau pimpinan untuk berita atau informasi yang negatif. Tak jarang kita sudah harus siap ya menerima reaksi audiens atau dari pimpinan itu yang negatif pula. Nah, ini tentu harus kita kuatkan dalam hal emosional sehingga kita bisa menjaga emosi kita ketika kita mendapatkan reaksi audiens yang negatif. Lalu hubungan komunikator kita dengan audiens, apakah hubungannya
hubungan dekat atau tidak gitu ya. Kalau hubungan dekat, sehingga cara pengembangan komunikasinya ini akan cenderung lebih mudah dibandingkan yang hubungannya tidak dekat. Lalu berikutnya adalah cara memuaskan audiens akan informasi. Yang pertama, di dalam memuaskan audiens ini adalah kita perlu menemukan apa yang diinginkan audiens, apa yang menarik dari sisi audiens ya, yang menarik dari yang menarik baginya ya, bukan darinya, yang menarik baginya terkait dengan apa. Misalkan saudara sebagai marketing akan berkomunikasi atau menawarkan produk kepada seseorang yang hobinya sepak bola, maka saudara dalam prolognya komunikasi bisa menggunakan sepak bola ya, untuk meningkatkan keinginan audiens untuk memuaskan. Lalu yang berikutnya adalah antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Kita harus mengantisipasi ya pertanyaan yang memang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh audiens, maka itu juga tidak perlu kita jelaskan ya, karena itu memang kita sudah mengetahuinya, tidak perlu ditanyakan gitu ya. Lalu saudara diharapkan memberikan semua informasi yang diperlukan ya, yang inti-intinya gitu ya, termasuk ketika saudara diminta atau sekiranya saudara mengetahui yang diinginkannya itu adalah informasi tambahan juga dari audiens. Nah, saudara juga bisa menambahkan informasi tambahannya. Lalu yang keempat adalah pastikan bahwa informasi tadi akurat ya, berdasarkan data, berdasarkan fakta, informasi yang valid begitu ya, tidak baru menjadi asumsi. Kalau masih belum menjadi fakta, data, saudara juga bisa menyampaikan di awal bahwa ini masih belum valid gitu ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ketika ini sudah pasti gitu informasinya. Berikutnya, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens ya. Dalam ide gagasan, ide pokok, poin-poinnya itu juga perlu disampaikan di awal pertemuan sehingga ini menjadi ide yang menarik untuk audiens. Berikutnya, cara memenuhi kebutuhan motivasional audiens ya. Ini motivasi audiens juga penting kita perhatikan untuk bisa menjadi pendengar yang baik atau menjadi pembaca yang baik, karena tidak sering juga ya, atau terkadang kita bertemu audiens yang sama sekali itu tidak mau mengubah sesuatu karena tidak merasa penting dalam hal baru, sehingga dampaknya dia tidak mendengarkan secara efektif atau memberikan kesan yang negatif, dan ini menjadi atau berdampak kepada kita juga ya sebagai pemberi informasi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan motivasional adalah memberikan argumentasi yang bersifat rasional ya, bersifat masuk akal ya, logik. Contohnya ketika misalkan menyampaikan di kelas, Bapak selalu menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, pembahasan yang akan disampaikan apa. Harapannya saudara itu bisa termotivasi ya. Namun apabila tidak ya artinya bisa jadi adanya ketidaktertarikan dari eh, saudara ya sebagai mahasiswa terhadap materi ini. Ya, itu yang perlu dievaluasi kembali. Lalu yang kedua adalah perlu pendekatan emosi audiens. Nah, pendekatan emosi audiens ini dilakukan dengan kita memperbanyak kedekatan dengan audiens ya. Semakin sama kita banyaknya, semakin banyaknya yang kesamaan kita sebagai komunikator dengan audiens, maka emosi audiens semakin dekat dan motivasionalnya juga akan semakin tinggi atau semakin tumbuh gitu ya. Nah, 3 poin penting tadi dalam mengatasi audiens yaitu mengembangkan profil, memuaskan, dan memotivasi audiens, itu kita perlu perhatikan supaya komunikasi kita efektif dan efisien. Kasus studi analisis audiens ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengembangkan profil audiens dan cara memuaskan audiensnya. Contohnya ini adalah Andra. Andra ini adalah pemilik agensi iklan. Dia memperoleh informasi via telepon bahwa agensinya terpilih untuk menjadi salah satu kandidat vendor untuk mengerjakan iklan pada sebuah hotel bertaraf internasional. General Manager hotel tersebut
ya ingin melihat presentasi dan portofolio dari Andra pada minggu depan. Analisis audiens apa perlu Andra dan tim lakukan sebelum bertemu general manager atau tersebut, ya. Nah, dalam hal tadi, satu, menentukan ukuran komposisi audiens, siapa audiensnya, tingkat pemahaman, reaksi audiens, hubungan komunikator dan audiens. Lalu yang cara memuaskannya, temukan apa yang diinginkan audiens, bisa dilihat dari case study-nya. Antisipasi pertanyaan juga bisa dilihat, berikan semua informasi, pastikan bahwa informasi akurat, tekankan ide. Nah, untuk ini silakan menjadi nilai keaktifan. Saudara bisa menuliskan sejumlah 10 pengembangan profil audiens dan pemuasan audiens, ya. Bisa di kolom komentar di Google Classroom, silakan disampaikan baik di pertemuan 6 untuk yang kelas yang pertemuan 6 atau yang di pertemuan ke-7 untuk di kelas yang pertemuan ke-7, ya. Silakan dituliskan nama lengkap dan NIM, lalu silakan saudara menuliskan bagaimana cara mengembangkan profil audiensnya dan juga cara memuaskan audiensnya. Berikutnya adalah penentuan ide pokok yang menjadi hal penting juga bagi kita komunikator. Yang pertama adalah ide pokok itu sendiri. Ini merupakan pernyataan suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan profil. Jadi ini menjadi ya gagasan utama atau ide utama gitu ya. Sehingga dalam pengembangan pesan nanti, baik informasi yang paling utama, tambahan dan pendukung itu ya semua bersumber dari ide pokok ini, ya. Mengapa suatu topik ide pokok itu harus jelas? Tujuannya supaya isi dan tujuan topiknya bisa diterima oleh audiens, ya. Topik yang bagaimana yang dapat diterima audiens? Tentu yang ringkas, langsung pada pokok persoalan, memperlihatkan hasil akhir bila kegiatan dilakukan, output, apalagi saudara bisa menamakan dengan outcome-nya. Lalu dalam penentukan ide pokok ini juga Anda bisa melakukan brainstorming, ya, membiarkan pikiran mencari kemungkinan ide pokok secara leluasa. Tekniknya ada storyteller atur, kemudian random list, ada CFR, kemudian journalistic approach, question and answer change. Ini untuk melakukan brainstorming dengan diri Anda sendiri atau dengan bersama rekan bisnis Anda sehingga Anda mendapatkan ide pokok yang tepat gitu ya. Lalu berikutnya penentuan atasan. Dalam penentuan atasan ini kita harus memperhatikan sistem senioritas, ya. Kita melihat kembali pada struktur organisasi. Nah, siapa yang lebih senioritas di atas kita atau pimpinan kita gitu ya. Ini juga perlu gitu ya dalam hal saudara mengklirkan tujuan komunikasi saudara. Jangan sampai komunikasi itu Anda sebagai bawahan bertentangan dengan petunjuk atasan atau bertentangan dengan tujuan perusahaan. Nah, nanti akan bisa menjadi senjata makan tuan gitu ya, atau blunder bagi saudara sendiri. Misalkan saudara menentukan bahwa pembayaran dari customer itu semuanya cash, tidak boleh tidak boleh kredit. Nah, atasan Anda menyampaikan seperti itu, ya, bukan Anda, ya, atasannya. Lalu saudara menyampaikan dalam sebuah pertemuan dengan konsumen bahwa saudara menyampaikan dengan tegas bahwa pembayaran dari sisi konsumen itu bisa dicicil, dikredit. Nah, itu akan menjadi blunder, menjadi senjata makan tuan untuk perusahaan. Nah, itu eh, artinya penting sekali saudara, ya, selaras informasinya itu antara petunjuk dengan atasan, kemudian tujuan perusahaan dan apa yang saudara sampaikan. Berikutnya yang kelima adalah kebiasaan. Nah, ini kebiasaannya dari dari audiens itu juga perlu diperhatikannya kebiasaan. Situasi dan kejadian yang berulang, ide pokok relatif sama, yang kemudian ini menjadi perilaku gitu ya. Ini menjadi perilaku. Nah, itulah penentuan ide pokok yang keenam hal yang bisa dilakukan dalam penentuan ide pokok gitu ya.
Baik, berikutnya adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini merupakan penjelasan dari yang tadi ya. Di brainstorming kita bisa melakukan dengan storyteller tool kan. Ya, kita bisa mendengarkan cerita, ya, mendengarkan record. Lalu kita mencoba untuk fokus memahami poin-poin utama yang ada di dalamnya. Lalu terbantu untuk mendapatkan ide-ide dalam komunikasi ya. Dengan storyteller kita akan terbantu untuk mendapatkan ide-ide dalam berkomunikasi bisnis. Random list kita contohnya menuliskan ide-ide dalam pikiran kita ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang rekan bisnis kita pikirkan, kita list dulu. Lalu pelajari, analisis satu persatu ide-ide tersebut ya untuk mempelajari hubungan antar ide satu dengan yang lainnya, karena bisa jadi ide satu dengan ide yang lainnya itu berkaitan. Dan yang ketiga, saudara menemukan yang paling relevan dan yang kurang relevan ini untuk meminimalisir pembahasan yang tidak penting ya bagi audiens. Lalu journalistic approach ini brainstormingnya dengan menggunakan metode 5 pertanyaan 5W 1H ya. What, who, where, when, why, dan how ya. Lalu CFR ini adalah penentuan brainstorming di mana kita harus menemukan ide pokoknya ya, menemukan solusinya gitu. Lalu conclusion dan recommendation ya, langkah kerja yang kita akan rekomendasikan pada audiens. Berikutnya dengan question and answer change, pendekatan dari sisi audiens. Nah, tak jarang yang lebih sering justru dilakukan dengan Q&A ini ya, pendekatan dari sisi audiens. Kita bertanya kepada audiens, yakni tentang pertanyaan yang tentu berkaitan dengan ide pokoknya itu ya. Apa pertanyaan pokok audiens atau yang diinginkan oleh audiens ya? Kita bisa dua arah, kita bisa tanyakan kepada audiens atau kita juga bisa memberikan pertanyaan bebas kepada audiens apa yang diinginkan oleh audiens. Dan yang berikutnya periksa pertanyaan. Nah, dengan memeriksa ide pertanyaan ini kita bisa menemukan ide pokok ya, ide pokoknya sehingga kita bisa menemukan itu dalam brainstorming. Berikutnya ini adalah beberapa alternatif saluran media yang bisa dipilih. Untuk yang komunikasi secara langsung lisan, Anda menginginkan umpan balik ya sifatnya. Kemudian umpan baliknya ini segera gitu, dari audiens. Kemudian pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Ya, lalu Anda tidak memerlukan catatan yang permanen. Kemudian Anda dapat mengumpulkan audiens lebih mudah atau ekonomis ya. Dan yang terakhir, Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Nah, ini alasan-alasan ini yang kemudian kita akhirnya memilih komunikasi lisan. Lalu ada saluran media yang tertulis. Nah, ini ketika saudara tidak memerlukan umpan balik dengan segera. Artinya Anda bisa berikan waktu beberapa hari begitu ya atau beberapa jam sehingga tidak perlu dengan lisan. Lalu berikutnya pesan rinci, mohon maaf bukan rinci ya, kompleks ya dan perencanaan hati-hati seperti halnya laporan keuangan ya, laporan transaksi di gudang begitu, laporan lebih kepada yang kuantitatif. Ini saudara lebih bagusnya memilih komunikasi yang tertulis ya. Lalu saudara memerlukan catatan yang permanen ya, memang yang ada buktinya, menjadi bukti di masa depan gitu, sehingga saudara membutuhkan komunikasi tertulis. Saudara ingin mencapai audiens yang luas, ini juga bisa dengan tertulis karena bisa diedarkan hasil tulisannya. Dan saudara ingin meminimalisir distorsi penyampaian pesan, sehingga dengan draft yang sudah dibuat bisa meminimalisir distorsi yang ada ketika saudara menjadi komunikator ya. Lalu ada media yang lain yaitu media komunikasi lisan. Ya, untuk yang komunikasi lisan ini medianya ada percakapan langsung, ada pidato, bisa pertemuan juga, atau bisa melalui telepon dan suara, voice over internet protokol, atau audio type dan video type,
lalu teleconference atau konferensi video yang sekarang memang banyak dilakukan ya. Lalu untuk komunikasi tertulis ini medianya bisa surat-surat, memo, laporan dan proposal. Untuk surat dan memo ini sekarang sudah banyak dilakukan dengan bantuan digitalisasi, digital media ya, atau media digital, sehingga kita bisa lebih efektif, efisien dalam melakukan komunikasi tertulis dari surat dan memo. Email, surat reguler dan khusus, dan fax email ya. Ini media-media yang bisa dipilih ketika saudara melakukan komunikasi tertulis. Berikutnya, ini dia media elektronik untuk berkomunikasi. Ada dua perbedaan di sini menurut Boventil 2014, bahwa business communication 1.0 itu kita berbicara will talk, you listen ya. Jadi satu arah saja, tendencies gitu ya. Hal ini dilakukan dalam publication, broadcast seperti halnya lecture, instruction ya, kemudian one to many, control, dan seterusnya. Lalu untuk yang Business Communication 2.0, let's have a conversation, diharapkan bisa memberikan feedback, masukan, brainstorming, ide pokok, saran, kritik begitu ya, sehingga bisa dalam bentuk conversation, discussion, permission, dan ini tentu lebih bermanfaat sebetulnya, lebih baik ketika organisasi yang menggunakan 2.0. Baik, demikian informasi atau materi yang berkaitan dengan mengelola pesan di dalam komunikasi di dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan 6 sampai di sini materinya. Untuk pertemuan 7 kita akan lanjutkan pada video materi yang kedua. Terima kasih. Ditutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.